Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya menyelesaikan proposal tugas akhir 1 saya ini. Serta tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji beserta teman-teman yang menyempatkan diri untuk menonton video saya ini. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya atas nama Meli Handayani dengan NIM F1D017049 akan mempresentasikan proposal tugas akhir 1 saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Ternak Ayam Pedaging berbasis Android menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Studi kasus PT Baling-Baling Bambu. Sebelumnya, perlu diketahui, adapun beberapa agenda presentasi saya. Yang pertama, bab 1 yang merupakan pendahuluan, yang kedua bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 yang merupakan metodologi penelitian, dan yang terakhir merupakan penutup. Baik, memasuki bab 1 yang merupakan pendahuluan, di mana yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah ayam merupakan salah satu komoditi unggas yang memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein hasil hewani bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan daging ayam mengalami peningkatan karena harganya yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Ayam pedaging adalah salah satu jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat karena dapat dipanen pada usia maksimal 5 minggu. PT Baling-Baling Bambu merupakan perusahaan lokal peternakan ayam pedaging di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, usaha peternakan ayam pedaging memiliki prospek yang menjanjikan karena termasuk jenis ternak unggas dengan populasi terbesar di tahun 2019. Peningkatan perkembangan populasi ayam pedaging 2 tahun terakhir ini cukup tinggi, di mana pada tahun 2018 jumlah populasi ras ayam pedaging sebanyak 27.127.512 ekor, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 37.267.744 ekor. Pembuatan sistem pada penelitian ini didasarkan pada 1. Ayam memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein hasil hewani bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, di mana pemeliharaan ayam pedaging yang relatif singkat untuk menghasilkan kualitas daging ayam yang bagus memiliki efek yang cukup rentan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, ayam pedaging yang terserang oleh beberapa jenis penyakit tertentu dapat mengakibatkan kematian secara massal yang menyebabkan penurunan populasi serta volume penjualan peternak. Yang keempat, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di peternakan ayam pedaging PT Baling-Baling Bambu, di mana pada umumnya peternak tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali gejala serta penanganan yang tepat mengenai penyakit yang menyerang ayam ternaknya. Oleh karena itu dibutuhkan dokter hewan. Namun hal ini masih kurang efektif sebab butuh waktu yang cukup lama untuk memanggil atau mendatangkan dokter hewan ke tempat peternakan. Sebaliknya penyakit terus mewabah. Yang keenam, penanganan ayam yang sakit harus sebisa mungkin untuk ditangani secepatnya agar penularan penyakit serta kemungkinan kematian ayam dapat berkurang. Karena sebagian besar penyakit yang menyerang ayam pedaging memiliki sifat menular. Jadi berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis menawarkan solusi untuk mempermudah peternak melakukan diagnosa penyakit ayam dengan sentuhan teknologi kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar. Di mana sistem pakar sendiri merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu seperti layaknya seorang pakar. Di mana solusi yang ditawarkan di sini membangun sebuah sistem pakar yang dapat mendeteksi penyakit pada ternak ayam pedaging berdasarkan pengetahuan 3 orang pakar, dengan menerapkan metode penelusuran menggunakan forward chaining dan metode pengukuran derajat kepercayaan dengan metode certainty factor, serta sistem yang dibangun berbasis Android. Adapun alasan pemilihan platform Android ini bertujuan untuk memungkinkan dapat diinstal pada ponsel pengguna serta dapat digunakan dengan lebih mudah tanpa membutuhkan ketersediaan jaringan internet. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan pokok permasalahan dari penelitian ini yang pertama, bagaimana membangun sistem pakar diagnosis penyakit pada ternak ayam pedaging dengan menerapkan metode forward chaining dan certainty factor berbasis Android untuk membantu peternak ayam dalam mendiagnosis penyakit. Yang kedua, bagaimana performa metode forward chaining dan certainty factor dalam sistem pakar diagnosis ternak ayam pedaging yang dibangun. Dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya,
Terdapat beberapa batasan masalah dalam pembangunan sistem. Yang pertama, sistem ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada ternak ayam pedaging berbasis Android. Yang kedua, sistem dibangun berdasar pada pengetahuan 3 orang pakar. Yang ketiga, sistem yang dibangun menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Yang keempat, di mana sistem yang dibangun mendiagnosis 11 jenis penyakit ayam pedaging dengan 53 gejala. Dan yang terakhir, keluaran yang dihasilkan oleh sistem yaitu hasil diagnosis berupa jenis penyakit yang diderita oleh ayam pedaging berdasarkan nilai akurasi sistem tertinggi. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yang pertama, membangun sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada ternak ayam pedaging dengan menerapkan metode forward chaining dan certainty factor berbasis Android. Yang kedua, mengetahui performa sistem pakar diagnosis penyakit ternak ayam pedaging dengan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama bagi penulis. 1. Dapat meningkatkan kreativitas dan potensi diri penulis dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan sistem pakar. 2. Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan di Teknik Informatika Universitas Mataram, seperti kecerdasan buatan, pemrograman bergerak, dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, bagi pembaca. 1. Dengan adanya sistem pakar ini dapat membantu terutama khususnya peternakan ayam pedaging PT Baling-Baling Bambu Mataram dan masyarakat umum yang beternak ayam pedaging untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh ayam pedaging. 2. Dengan adanya sistem pakar ini dapat menambah wawasan mengenai sistem pakar penyakit pada ternak ayam pedaging. Selanjutnya, bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka. Berikut adalah tinjauan pustaka dari penelitian ini. Dari baris pertama hingga baris ke-9 merupakan penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan pada penelitian yang terakhir merupakan penelitian yang akan dilakukan, yakni membangun sistem pakar diagnosis ternak ayam pedaging berbasis Android menggunakan metode forward chaining dan certainty factor, di mana pada penelitian yang akan dilakukan ini sudah mencangkup semua aspek-aspek dari penelitian yang terkait ini. Selanjutnya, metode forward chaining di sini digunakan untuk melakukan penelusuran data gejala penyakit, di mana metode forward chaining sendiri merupakan metode strategi pencarian yang memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta. Dari data-data tersebut, nanti dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Untuk prosesnya, di sini dimulai dari input fakta gejala penyakit ayam pedaging. Apabila fakta gejala penyakit ayam pedaging selesai diinputkan, maka fakta gejala penyakit ayam disimpan pada tabel working memory, dan apabila fakta gejala belum selesai diinputkan, maka kembali melakukan input fakta gejala. Apabila fakta gejala sudah tersimpan pada tabel working memory, maka selanjutnya melakukan uji rule dengan mencocokkan premis-premis pada tabel working memory dan tabel rule diagnosis. Kemudian menghitung nilai bobot CF dari tiap penyakit ayam pedaging. Setelah itu, sistem menampilkan kesimpulan hasil diagnosis berupa jenis dan persentase penyakit ayam pedaging. Selanjutnya, metode certainty factor digunakan sebagai metode pengukuran nilai keyakinan penyakit. Metode certainty factor sendiri merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Untuk proses perhitungannya di sini dimulai dari memilih fakta gejala penyakit ayam. Apabila input fakta gejala penyakit ayam selesai, maka menghitung nilai bobot CF dari tiap penyakit dengan menggunakan rumus kombinasi. Apabila input fakta gejala belum selesai, maka kembali melakukan pemilihan fakta gejala penyakit ayam. Untuk rumus kombinasi sendiri di sini, apabila nilai CF1 bernilai positif dan CF2 bernilai positif, maka rumus yang digunakan yakni rumus persamaan yang pertama ini. Apabila nilai CF1 bernilai positif atau CF2-nya bernilai negatif, maka rumus yang digunakan yakni rumus yang kedua ini. Sedangkan apabila nilai CF1 bernilai negatif dan nilai CF2 bernilai negatif, maka rumus yang digunakan yakni rumus yang ketiga ini. Nah, setelah melakukan perhitungan menggunakan rumus kombinasi, maka selanjutnya menampilkan hasil perhitungan. Kemudian, untuk menghitung persentase keyakinan digunakan rumus CF combine dikali dengan 100%. Nah, penerapan metode certainty factor pada penelitian ini didasarkan karena memiliki rumus yang sederhana, serta certainty factor cocok digunakan pada sistem pakar yang memiliki nilai ketidakpastian.
Selain itu, sebelumnya juga terdapat penelitian yang telah mendapatkan nilai akurasi pada metode certainty factor lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lain seperti metode Naive dan Dempster-Shafer. Nah, berikut merupakan perhitungan dari contoh kasus berdasarkan data 3 orang pakar, di mana di sini sudah diinputkan 3 fakta gejala. Yang pertama, nafsu makan menurun, ngorok, sesak napas. Kemudian, digunakan metode forward chaining untuk menarik kesimpulan, di mana di sini diagnosis kemungkinannya ada 2 jenis penyakit ayam. Yang pertama CRD, yang kedua SNOT. Setelah itu, menghitung nilai CF akhir dari setiap penyakit dengan menggunakan metode certainty factor. Nah, di sini dapat dilihat nilai bobot CF dari masing-masing gejala tiap penyakit. Untuk proses perhitungannya, di mana untuk proses yang pertama ini, CF yang dihitung yakni nilai CF dari 2 gejala pertama, di mana karena nilai CF1 dan CF2-nya bernilai positif, maka rumus yang digunakan yakni rumus CF combine CF12 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 minus CF1. Didapatkan hasil sebesar 1,0. Nah, nilai ini selanjutnya dijadikan sebagai nilai CF1 yang baru untuk menghitung nilai CF selanjutnya, yakni pada gejala yang ketiga, sehingga didapatkan hasil akhir sebesar 1,0. Nah, proses perhitungan ini dapat diterapkan juga pada penyakit yang kedua, hingga didapatkan hasil akhir sebesar 0,95. Dari perhitungan dengan menggunakan metode certainty factor ini, nilai CF tertinggi di sini didapatkan yakni 1,0. Nah, dapat disimpulkan kemungkinan penyakit yang diderita oleh ayam merupakan penyakit CRD. Kemungkinan ayam yang terserang penyakit CRD yakni sebesar 100%. Selanjutnya bab 3 yang merupakan metodologi penelitian. Yang pertama di sini diagram alur penelitian. Dimulai dari studi literatur. Pada studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari dasar-dasar keilmuan yang terkait dengan penelitian, yakni yang berkaitan dengan penyakit yang sering menyerang ayam pedaging, serta penerapan metode forward chaining dan certainty factor pada sistem pakar, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem selanjutnya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data. Pada pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan peternak tempat studi kasus dan 3 orang pakar. Adapun informasi yang diperoleh dari peternak yaitu data penyakit yang sering menyerang ayam pedaging. Sedangkan untuk informasi yang diperoleh dari wawancara dengan 3 orang pakar yakni data penyakit, gejala, serta data pencegahan dan penanganan dalam menangani penyakit ayam pedaging serta nilai keyakinan dari masing-masing gejala tiap penyakit. Selanjutnya dilakukan proses perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem, dilakukan perancangan arsitektur sistem serta perancangan desain antarmuka yang akan menjadi acuan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya dilakukan implementasi sistem. Pada implementasi sistem ini dilakukan dengan membangun program berdasarkan dari desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan pengujian sistem. Apabila sistem berjalan sesuai dengan perancangan, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Dan apabila pada tahap pengujian ini, sistem menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan perancangan, maka akan dilakukan proses analisis kembali mulai dari tahap perancangan sistem hingga pengujian sistem kembali, hingga sistem menampilkan hasil yang sesuai dengan perancangan. Untuk arsitektur sistem pakar ayam pedaging yang akan dibangun di sini terdiri dari 2 lingkungan. Yang pertama lingkungan pengembang, yang kedua lingkungan konsultasi. Pada lingkungan pengembang di sini terdapat pakar yang terdiri dari 3 dokter hewan yang memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuannya ini akan ditransfer ke knowledge engineer dan diterjemahkan kemudian ditransfer ke basis pengetahuan. Pada lingkungan konsultasi, di sini terdapat pengguna yang akan menggunakan sistem, di mana pengguna ini akan berinteraksi dengan antarmuka sistem. Antarmuka sistem akan menampilkan data gejala-gejala penyakit ayam yang tersimpan di sistem yang bisa dipilih oleh pengguna. Nah, data gejala penyakit ayam ini akan diproses pada mesin inferensi.
Hasil dari mesin inferensi ini berupa hasil diagnosis disertai dengan fasilitas penjelas, kemudian akan ditampilkan oleh antarmuka sistem. Selanjutnya, untuk rancangan antarmuka sistem pakar yang akan dibangun di sini, yang pertama terdapat antarmuka beranda. Pada antarmuka beranda ini akan menampilkan beberapa menu yang terdapat pada sistem, diantaranya yang pertama di sini panduan pengguna, informasi penyakit, konsultasi, riwayat konsultasi. Pada antarmuka panduan pengguna ini akan memuat penjelasan terkait bagaimana penggunaan sistem yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem. Selanjutnya, untuk antarmuka informasi penyakit, di sini memuat tampilan semua jenis penyakit ayam pedaging yang ada pada sistem. Apabila pengguna menekan salah satu nama jenis penyakit di sini, maka selanjutnya sistem akan menampilkan detail informasi penyakit. Pada antarmuka detail informasi penyakit ini akan menampilkan nama penyakit, gambar, deskripsi penyakit, gejala penyakit, serta saran pencegahan dan penanganan. Selanjutnya, pada antarmuka konsultasi akan menampilkan seluruh gejala-gejala penyakit ayam yang tersimpan di dalam sistem. Setiap gejala yang ditampilkan di sini terdapat form checklist agar pengguna dapat memilih gejala sesuai yang dialami oleh ayam ternaknya, serta pengguna juga dapat mengisi tingkat keyakinan pengguna berdasarkan gejala yang dipilih. Selanjutnya, pengguna harus menekan button diagnosis untuk menampilkan hasil diagnosis sistem. Pada antarmuka hasil diagnosis ini akan menampilkan kemungkinan hasil diagnosis penyakit beserta persentasenya dan menampilkan gejala-gejala yang telah dipilih oleh pengguna sebelumnya. Selanjutnya, pada riwayat konsultasi, di sini akan menampilkan nama penyakit beserta tanggal diagnosa. Apabila pengguna menekan salah satu nama penyakit di sini, maka sistem akan menampilkan detail riwayat konsultasi. Pada antarmuka detail riwayat konsultasi ini, sistem akan menampilkan nama penyakit, persentase beserta gejala-gejala yang telah dipilih oleh pengguna sebelumnya. Teknik pengujian sistem yang akan dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan menggunakan pengujian black box. Pengujian black box sendiri merupakan pengujian yang hanya mengamati hasil eksekusi dan memeriksa fungsionalitas dari sistem yang telah dibangun tanpa mengetahui struktur internal sistem. Yang kedua, dilakukan pengujian perhitungan teoritis, bertujuan untuk melihat kesesuaian antara hasil perhitungan metode certainty factor yang dihasilkan oleh sistem pakar yang dibangun dengan hasil perhitungan manual secara teoritis yang dilakukan oleh pengembang sistem sendiri. Yang ketiga, dilakukan pengujian akurasi sistem, bertujuan untuk mengetahui performa sistem yang dibangun dalam memberikan kesimpulan yang berupa hasil diagnosa jenis penyakit. Adapun caranya di sini dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis pakar menggunakan 30 contoh kasus dari masing-masing pakar dan hasil diagnosis sistem. Selanjutnya, dilakukan perhitungan persentase keakuratan sistem pakar yang dibangun. Selanjutnya, yang keempat, dilakukan pengujian MOS, Mean Opinion Score. Pengujian MOS sendiri merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan tujuan agar pengembang sistem mendapatkan tanggapan tentang sistem pakar yang telah dibangun. Adapun caranya dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau kuesioner kepada pengguna, di mana kuesioner dalam penelitian ini ditujukan untuk 30 responden untuk menguji apakah informasi yang ditampilkan oleh sistem yang sudah dibangun sesuai dengan yang dibutuhkan, serta apakah sistem yang dibangun mudah dipahami. Baik, demikian presentasi proposal tugas akhir 1 saya ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.